Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita ada di Ragunan. Kita coba melihat kondisi suasana malam hari di Ragunan. Untuk jadwal kunjungan malam di Ragunan sendiri itu ini masih dalam tahap uji coba. Kalau nggak salah ini udah masuk minggu kedua ya. Kita masuk menggunakan kartu J-Card. Untuk masuk ini cuma bisa pakai kartu ini ya, nggak bisa kartu lain. Ayo coba kita masuk, lihat ke dalam. Ini suasana dari depan, dari loket masuk. Nah, ternyata di situ itu biasanya ke arah ngelihat, kalau nggak salah itu jerapah ya. Tapi ini kondisi malam ini sekarang ditutup nih, nggak bisa lewat ke sana. Jadi dari pintu loket masuk kita coba jalan ke arah kiri. Ini Sabtu malam jam 7 kurang. Kondisinya udah lumayan ramai seperti ini. Tempat untuk ngerental bagi car sama sepeda ya, lokasinya di sini. Tapi kalau dengar informasi ya dari petugas pengelola yang ada di sini, untuk melihat satwa itu harus nyewa bagi car. Biayanya 50.000 satu orang. Ini juga ada beberapa orang yang olahraga, jogging. Karena memang kondisi di sini cukup sejuk ya, banyak pohon-pohon rindang. Coba ini ke arah mana ya? Coba kita ikutin. Sepertinya orang-orang pada ke arah sini. Sepanjang jalan yang kita udah lewati belum ada jalur untuk melihat satwa. Nah, di atas ini harusnya ada burung pelikan ya, tapi nggak boleh dilihat. Udah dikasih pembatas, jadi kita nggak bisa naik ke atas itu. Di sana juga ada petugas yang jaga. Coba ya kita ikutin jalan utamanya aja, siapa tahu beruntung ada yang bisa dilihat. Children's Zoo. Nah, area Children's Zoo juga nggak bisa masuk di sini ternyata. Ditutup. Di sini yang ada patung jerapah, mungkin yang pernah ke sini. Di area sini nggak bisa masuk kalau malam. Kalau untuk kondisi realnya di sini lumayan, penerangannya ya kalau untuk tempat wisata sih ya kurang ya. Kalau misalkan bawa anak-anak di sini yang lari-larian nggak dijaga dengan baik sih, bisa lari kemana-mana nggak kelihatan. Terus juga dari sepanjang jalan dari pintu masuk, yang nyewa sepeda itu cuma 1-2 aja sih. Lebih banyak yang jalan kaki, mungkin karena penerangannya juga kurang ya, jadi orang takut mungkin ya. Nah, untuk lampu-lampu penerangannya itu cuma ada lampu, kalau di jalan utama yang ini ya, lampu LED yang ada di bawah kanopi pejalan kaki ini, penerangannya ya seadanya saja. Nah, di dekat pusat informasi juga ada beberapa tenan yang tempat jajanan ya, jual makanan di sini. Kalau pengen nyemil atau lagi lapar bisa beli makan, beli minum di sini. Video ini suasana asli ya, tanpa tambahan cahaya atau settingan dari kamera. Ini suasana aslinya seperti ini persis. Mungkin buat referensi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, penasaran mau lihat suasana Ragunan di malam hari itu seperti apa.
Biasanya kalau siang hari di jalanan ini tuh banyak lalu lalang sepeda listrik, bagicar. Tapi kalau kondisi malam seperti ini jarang sih, bisa dihitung 1 atau 2 aja yang lewat. Mungkin orang-orang lebih menikmati kali ya suasana di malam hari, jalan kaki lebih terasa ya. Memang nggak semua titik gelap, pencahayaannya kurang, tapi ya cukup banyak yang spotnya pencahayaannya kurang. Yang ini sa, gue sa. Sepertinya ini bawa sepeda sendiri sih, tapi nggak tahu ya bisa apa enggak. Itu ada izin khusus kali ya, pengecualian kalau malam. Nah, kita masuk di area tengah. Mungkin yang pernah kesini tuh yang ada patung orang utan gelantungan. Nah, di sini memang cukup ramai dan lampunya juga, pencahayaan di sini cukup lumayan terang. Coba kita masuk ke area tengahnya ya. Coba kita lihat-lihat suasana seperti apa. Nah, dari pintu depan tadi itu ada beberapa apa ini namanya, pantulan yang bisa bikin gambar gitu. Ini seru sih buat anak-anak sih. Area tengah seperti ini ada ya beberapa bangku ada di sini, bisa sekedar buat duduk santai-santai di sini. Nah, itu di depan kita patung ikoniknya Ragunan ya. Ada orang utan. Apa itu, Dek? Ini suasana di sini seperti yang teman-teman lihat. Siapa itu? Bisa bukan, Dek? Paling kalau mau lihat gajah bisa lihat patungnya aja di sini. Kalau gajah aslinya nggak boleh lihat kalau malam. Ini spot yang cukup ramai sih. Yang tadi pertama itu yang dekat pusat informasi, yang di tengah-tengah jalan utama. Keduanya di sini. Sekarang coba kita lihat suasana di area Danau Ragunan. Penerangannya lumayan, gak seperti di jalan yang beberapa spot yang tadi udah kita lewatin. Di sini lumayan terang sih. Kalau jalan kaki ini paling areal ini aja. Yang jalan utama aja ya Pak ya. Area, terus nanti ke arah danau bisa ke arah itu ya. Sampai ke danau mentoknya ya Pak ya. Iya. Kalau ngelihat satwa? Kalau lihat satwa harus sewa bugikan. Oh, pakai bagicar ya Pak ya. Bugikan 1 jamnya 250.000 untuk 1 jamnya 250.000, 1 jamnya untuk kapasitas 5 orang. 5 orang ya. Itu hitungannya 50.000 1 orang lah ya Pak Iya, ya. hitungannya bisa begitu. Kalau bagicar bisa lihat satwanya apa aja Pak? Di areal Mamal kecil ada lumayan banyak juga, ada terenggiling, ada binturong segala macam. Terus nanti Terenggiling. di area harimau Sumatera. Oh, itu bisa kalau pakai bagicar. Harimau Sumatera, terus ada area terarium, Ah, terus nanti terakhir kudanil. udah nih kalau singa bisa lihat juga nggak Pak? Onta gitu. Singa entah. Nggak Cuma bisa. ada Ya? 4 lokasi. Oh, 4 lokasi itu doang. Mamalia kecil, Mamalia kecil, harimau, Sumatera, terus area terarium, Ada. terus kudanil terakhir. udah nih terakhir. Gambarnya seperti itu suasana malam di Ragunan. Tadi kita sudah telusuri untuk jalur jalan kaki dari pintu masuk, dan itu tadi mentok sampai ke danau. Dan untuk spotnya itu tadi cuma ada 3 spot yang lumayan ramai, yang dekat pintu informasi, dekat loket, nggak jauh dari loket masuk. Terus kemudian ada di patung orang utan. Kelihatan. Terus yang terakhir itu bagian jalur paling terakhir ada di danau. Nah, itu udah mentok di situ. Kalau mau balik ya harus balik ke loket masuk tadi. Nggak bisa lewat jalan lain lagi. Itu yang untuk kunjungan malam ya teman-teman. Dan tadi juga sempat dengar beberapa
informasi peraturan kunjungan malam di sini, itu salah satunya dilarang pakai laser ke area kandang satwa, pakai di center juga nggak boleh, atau pakai flash HP. Itu untuk menjaga, melindungi satwa yang ada di sini, karena memang beberapa satwa nggak boleh dilihat di malam hari dan sangat sensitif dengan cahaya. Jadi untuk yang jalan kaki intinya nggak bisa lihat satwa, hanya cuma bisa lewatin jalan utama saja, nggak bisa masuk ke atau deket pagar satwa, melihat satwa nggak bisa. Terus untuk bagikan sendiri juga satwa yang dilihat itu nggak semua ya teman-teman, cuma ada 4 tadi kalau nggak salah. Ada mamalia kecil kayak terngiling, itu yang bisa dilihat. Terus ada harimau Sumatera, kuda Nil, sama satu lagi tadi ada saya lupa. Adanya cuma 4 satwa, 4 titik yang bisa dilihat. Mungkin video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang pengen nyoba, penasaran lihat suasana malam di Ragunan itu seperti apa. Mungkin juga buat teman-teman yang pernah di sini boleh komen di bawah bagiin pengalamannya seperti apa. Mungkin sedikit masukan buat pengelola kebun binatang Ragunan di sini. Itu petunjuk arahnya kurang sih, nggak kebaca. Ya mungkin juga karena jalur utamanya untuk pejalan kaki juga nggak susah ya, tapi ya cukup membingungkan buat orang yang belum hafal jalur di sini, baru pertama ke sini. Terus untuk penerangannya juga ya nggak tahu ya pertimbangannya apa. Mungkin juga untuk melindungi satwa juga ya, karena beberapa satwa juga sensitif sama cahaya kalau malam hari. Mereka juga butuh istirahat. Ya teman-teman, suasana di pintu keluar. Oh iya teman-teman, ini dekat kandang jerapah ya. Itu juga dipasang kayak layar di sini buat ngelihat rekaman jerapah. Tapi ini rekaman yang udah lalu sih, bukan rekaman live-nya. Anak-anak keluar, Dek. Ini suasana di pintu keluarnya. Justru sekarang malah tambah ramai ya dibanding tadi pas datang jam 7 kurang. Udah jam 8 lewat, malah tambah ramai. Coba nanti saya tunjukin ke teman-teman suasana di busway-nya seperti apa ya, halte busway. Buat yang naik kendaraan umum, naik Transjakarta, aksesnya dekat sekali nih, pas depan pintu masuk, nggak jauh. Ini tadi loket dekat masuk di depan kita sini. Sekarang kita keluarnya itu di sampingnya ada itu kecil di samping ini. Pipis dulu, Dek. Ya teman-teman, kita keluar. Nah, persis depan pintu keluar ini, depan kita itu langsung ke halte busway. Kita masih di area parkir mobil. Ke halte busway-nya itu di depan sini. Cuma buat masuk ke dalam itu agak sedikit muter ya. Pintu masuknya di sebelah sana ternyata. Nah ini teman-teman, ini loket masuknya di depan kita sini. Untuk ke halte busway-nya itu dekat sekali. Ada pintunya di sini. Di motor juga di situ. Halte busway di sana. Udah sampai depan halte.
Oke teman-teman, ini suasana di halte, sudah datang ke halte. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.